SD Kristen YBPK Ngaglik merupakan sekolah yang membangun narasi kehidupan bagi anak-anak dari jenjang TK hingga SD. Nama saya Istuning Rahayu. Saya asalnya dari Sukunaja, dari Kalimantan. Saya asli orang Malang. Saya dulu alumni SD sini. Ketika melihat situasi ke belakang dan ketika usia sekarang saya yang sudah hampir 49 sudah hampir 50, melihat kondisi sekolah saya masa kecil dan sekarang kok malah nggak meningkat, malah hampir jatuh, bahkan sudah hampir tutup. Itu yang membuat saya tuh terenyuh gitu. Berdiri sejak tahun 1957 dan sempat berjaya di tahun 1970-an, namun mirisnya di tahun 2018, sekolah ini hampir ditutup oleh Pemkot Malang dikarenakan perkembangan yang tidak ada. Sebenarnya hanya pengembangan. Yang menjadi masalah itu adalah akses awalnya. Aksesnya itu terlalu menanjak, jadinya juga melewati kampung kecil, sehingga perubahan zaman banyak orang punya mobil, kendaraan, ya akhirnya sulit untuk mencapai sekolah ini. Nah, kebetulan YKLA Alumni Kristen Brawijaya juga bersama YBBK berjuang penuh pada tanggal kurang lebih 18 April tahun 2022 kemarin diresmikan pintu gerbang ini melalui akses Majelis Agung GKJI. Jadi orang-orang bisa melewati pintu itu untuk masuk ke SD Ngaglik. Kekurangan yang dimiliki sekolah ini tidak menghambat para guru untuk terus memberikan ilmu yang terbaik bagi para murid-muridnya. Bagaimana hidup saya ini bisa berarti kalau memang saya bisa gitu. Dari saya pribadi itu saya suka dunia anak-anak gitu. Ruang lingkupnya memang suka kayak sekolah minggu dan lain sebagainya. Basically memang suka dunia anak-anak. Terus setelah itu lihat kondisi yang memang membutuhkan, kenapa tidak kalau saya bisa. Bahkan saya berpikir tidak banyak sekolah, apalagi sekarang jujur saja kayak sekolah-sekolah Kristen tuh sudah banyak itu tuh. Gitu. Yang di naungan ini aja yang YBB ini kan YBBK. YBBK aja yang 2 tahun lalu lah kurang lebih saya pernah ikut di ada retreatnya itu sudah puluhan yang tutup. Gitu. Yang YBBK saja, belum lagi yang di luar YBBK gitu. Jadi sudah banyak sekolah yang tutup, itu menjadi keprihatinan kita secara pribadi ya, gitu. Dimana peran kita, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi fenomena yang kita lihat banyak sekolah Kristen tutup. Itu bukan hanya berbicara masalah Kristen saja. Yang kedua, saya berpikir tidak banyak sekolah yang mau peduli untuk anak-anak, menengah ke bawah. Sudah orientasinya lagi bukan ke pelayanan gitu, apa yang bisa kita buat, tetapi apa yang saya dapat, profit oriented. Itu yang menjadi motivasi saya pribadi kenapa saya tetap bertahan dengan kondisi seperti itu. Jalannya waktu, sekolah ini sudah dikenal banyak orang ya. Ada beberapa anak yang drop out, ada anak yang lama pandemi tidak sekolah, sudah lama tidak sekolah terus tiba-tiba ingin sekolah, makanya terus daftar ke sini. Dan backgroundnya mereka tidak selalu Kristen. Jadi ada yang berasal dari SD Ma'arif yang benar-benar sekolah dengan budaya Islam. Jadi
masuk ke sini kesulitannya itu mengikuti budaya Nasrani, budaya Kristen yang selalu diajarkan di sini. Itu makanya orang tua saya berikan sebuah surat pernyataan bahwa mereka tidak akan keberatan untuk itu. Ya. Kemudian mengubah pola mereka. Pola mereka itu istilahnya mungkin anak yang lama drop out begitu ya. Terus harus sekolah lagi, bagaimana mereka banyak kekurangan menyesuaikan, itu yang menjadi problem kalau kita menghadapi anak-anaknya. Kalau masalah yang lain misalnya sarkas. Nah, sekarang dengan adanya dinamika pendidikan yang modern yang sudah banyak menggunakan IT, utamanya di sini tuh masih jauh sekali. Terutama ketika penggunaan listrik, karena listrik di sini dayanya cuma 1.300. Padahal kalau sekolah, hitungan sekolah itu kan minimal 2.200. Kalau 1.300 kan rumah itu sekarang. Nah, itu yang menjadi kendala kami. Nah, kalau pengadaan komputer dan lain-lain itu sudah banyak mendapatkan bantuan, terutama dari Kapetra, kemudian dari rekan-rekan dari Posnas, Bosda itu masih tercover, tetapi ketika dihadapkan pada listrik itu yang kami akan